Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru hebat semuanya. Hari ini tanggal 29 Maret 2020, hari Minggu. Kita masuki sesi keberapa hari ini. Yang penting hari ini saudari kita Citra Ignacia Rory SPD MSI dari IPTKA Fluid Jakarta Utara akan bertugas sebagai presenter. Dia akan memaparkan materi yang berjudul menumbuhkan semangat belajar dan kreativitas siswa di tengah COVID-19. Saya Irma Suryani dari SMK Negeri 3 Lubuk Linggau yang bertindak sebagai host, dan Ibu Desmaliza SPD dari SDN 021 Pendekar Bahan yang bertindak sebagai moderator. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara, ada beberapa aturan selama presentasi kita ini. Yang pertama, mohon tidak menghidupkan mic selama presenter memaparkan materinya. Yang kedua, mohon tidak menguraikan share screen. Dan yang ketiga, mohon tidak menimbulkan suara-suara yang mengganggu kelancaran presentasi. Dan setelah selesai presentasi, peserta akan diberi waktu untuk tanya jawab, bisa langsung atau juga bisa melalui chat. Dan ingatkan jangan lupa mengisi daftar hadir. Terima kasih. Baiklah, Ibu Desmaliza, waktu dan kesempatannya saya serahkan kepada moderator. Silakan Ibu Liza. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Irma Suryani. Baiklah Bapak Ibu peserta Vikon yang ada pada malam ini. Suara saya dengar Ibu? Dengar, bagus, terang. Iya. Izinkan saya memperkenalkan presenter kita pada Vikon malam ini, yaitu Ibu Citra Ignacia Rory SPD MSI. Ibu Citra lahir di Manado pada tanggal 11 Oktober 1988, menempuh pendidikan S1 Pendidikan Biologi Unima, Universitas Negeri Manado, S2 Biologi Unima, Universitas Negeri Manado. Tempat tugas Sekolah Kristen IPK Fluid, Jakarta Utara, mulai tahun 2017. Sekeluarga pindah ke Jakarta. Sebelumnya mengajar sebagai GTT di SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara selama 7 tahun. Status sudah menikah dengan Charles Katup, ahli nautika dan bekerja di Royal Caribbean Cruise Line. Memiliki 3 orang anak laki-laki, jagoan semua, Seagan, Sean, dan Herman. Tempat tinggal di apartemen Laguna Fluid, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara. Demikian sisi presenter kita pada malam hari ini. Marilah kita masuk ke acara inti Vikon kita malam ini, mengangkat tema tentang COVID, mengangkat tema tentang lupa saya ya, menumbuhkan semangat belajar. Citra, menumbuhkan semangat belajar di dan saat di kreativitas udah di dan backgroundnya Kak. Di tengah COVID-19. Di tengah COVID-19. Kepada Ibu Citra kami persilahkan.
Oke, terima kasih Bu Irma Suryani dan Bu Desma Lisa yang menemani saya malam hari ini. Apa kabar Bapak Ibu guru yang hebat? Semoga semua pada sehat ya. Menumbuhkan semangat belajar dan kreativitas siswa di tengah COVID-19. Sebelum kita bertanya semangat belajar dan kreativitas siswa, kita bertanya dulu kepada diri kita sendiri. Kita masih semangat nggak nih kerja di rumah? Kerja di rumah, duduk sambil pegang laptop. Ya, semangat ya Bapak Ibu ya. Semoga kita juga tetap semangat, tetap menemukan kreativitas juga kita sebagai interaksi kita sebagai guru dan untuk interaksi kita kepada anak-anak didik. Oke, saya akan mulai dengan judul menumbuhkan semangat belajar dan kreativitas siswa di tengah COVID-19. Apa yang akan kita bahas? Yang pertama itu sebagai atas satu yaitu pengantar. Dalam pengantar ini kita akan mempelajari atau kita akan membahas mengenai persiapan kita atau mempersiapkan belajar di rumah. Ketiga, menumbuhkan kreativitas. Dan yang keempat, mengenal dampak virus corona atau COVID-19. Yang kedua, langkah. Bagaimana caranya? Dan yang ketiga, tingkat pelaksanaan. Mulai dari mana? Oke, kita masuk dalam mempersiapkan belajar di rumah. Apa yang dimaksud dengan belajar di rumah? Belajar di rumah merupakan pendekatan belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Melalui pendekatan ini, guru dan murid tetap bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar atau KBM dari tempatnya masing-masing. Guru menyusun dan melaksanakan KBM, murid belajar mandiri mengikuti arahan dari guru. Nah, belajar di rumah berarti guru dan murid beraktivitas dari tempat masing-masing. Kemudian bahan ajar kemungkinan berbentuk digital. Iya, bukan cuma kemungkinan juga, tetapi memang harus lewat daring online ya. Yang ketiga, instruksi tugas dari guru diberikan melalui kelas online. Dan yang keempat, murid mengerjakan tugas secara mandiri sesuai arahan dari guru. Selanjutnya, mempersiapkan belajar di rumah. Nah, apa yang harus disiapkan guru? Ya, tentunya pertama bahan ajar digital. Bahan ajar yang nantinya kita akan sharing ke anak-anak. Yang kedua, instruksi belajar tuh harus detail, biar anak-anak tidak bingung mulai dari mana dan seperti apa. Kemudian koneksi internetnya harus kuat, seperti kita sekarang ini. Kita belajar, salah satu kendala kita yaitu koneksi internet. Kenapa koneksi internet mulai pada tidak stabil? Nah, karena semua kita di rumah. Kita tidak boleh keluar, dari anak-anak, dari anak kecil, dewasa, sehingga sampai orang yang tua-tua juga stay di rumah. Nah, stay di rumah kita pasti pegang handphone. Nah, kita pasti online. Makanya signalnya kita ini saling kejar-kejaran. Tidak apa-apa ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir itu rencana pembelajaran. Kita tetap walaupun lewat daring online, kita tetap berpacu dalam SPP kita ya sebagai guru biar apa yang kita harapkan itu bisa kita capai. Terus, apa yang harus disiapkan murid? Nah, yang pertama sama tetap kita harus mempunyai koneksi internet yang kuat. Yang kedua, aplikasi yang akan digunakan guru kita bisa menyesuaikan apakah sekolah mengarahkan kita ke Google Classroom atau guru atau wali kelas mengarahkan kita ke WhatsApp. Itu tergantung dari persiapan kita dan komunikasi kita dan sekolah kita apakah memiliki jejaring yang memang harus kita pakai. Kemudian akun di aplikasi yang terkait tentunya. Kita masuk dalam menumbuhkan semangat. Strateginya apa ya? Biar kita menumbuhkan semangat anak di tengah-tengah COVID-19. Yang biasanya kita bisa touching langsung ke anak-anak kan di kelas. Kita bisa melihat lewat raut muka mereka. Waduh, pagi-pagi ini kok nggak semangat ya pas masuk kelas kita. Kenapa? Nah, karena kita lewat online, tentunya kita nggak bisa touching langsung kepada anak-anak. Seperti apa strateginya? Yang pertama, bangkitkan rasa ingin tahu. Nah, pagi ini menu apa ya? Mami masak apa nih?
Tuh, kita mulai menggebu-gebukan gairah mereka pagi-pagi kan, atau siang hari pas jadwal kita untuk online daring dari online. Kemudian kita bisa sugesti positif tentang belajar. Tahu nggak, topik materi kita tuh sekarang mengenai ini. Nah, kita sugesti ke dia. Kita mulai pancing emosinya. Nah, dari materi yang akan kita ajari, kita cari tahu impian anak. Karena anak-anak di kelas kita pasti kita tahu masing-masing mereka. Kita juga tahu latar belakang mereka, jadi kita bisa mengenal mereka. Kenali tipe belajar anak. Oke, yang kemudian bercerita tentang materi pelajaran. Yang keenam, menjelaskan kegunaan materi pelajaran dan suasana baru dalam belajar. Mungkin suasana baru dalam belajar juga seperti sekarang ini ya, suasana di mana kita hanya saling berhadapan lewat daring online, kita hanya lewat suara mungkin atau lewat WhatsApp mungkin. Jadi yang biasanya kita di kelas saling berhadapan, boleh touching langsung ke anak-anak. Sekarang suasana yang baru lagi ya Bapak Ibu. Oh, maafkan aku. Oh, bentar ya. Aku ketekan. Ya, kembali lagi, maaf. Selanjutnya, menumbuhkan kreativitas anak. Yang pertama, sediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk ekspresi kreativitas anak. Ya, ini memang kita harus menunjukkan ya sumber daya apa yang bisa membantu mereka untuk mengeksplor. Kemudian, ciptakan atmosfer kreatif anak di dalam rumah. Ini kalau sementara dalam daring online, mungkin kita bisa saling membantu dengan orang tua tentunya. Yang ketiga, berikan kebebasan pada anak untuk mengeksplorasi ide dan melakukan apa yang mereka inginkan. Kita bisa mendorong, kita bisa merespon mereka untuk mengeksplorasi, dengan catatan itu harus dalam kuasa kita, kuasa sebagai orang tua dan sebagai guru ya tentunya. Jadi kita tidak membiarkan mereka seleluasa mungkin. Kemudian yang keempat, dorong anak untuk senang membaca ya, literasi ini, dalam berpartisipasi dalam kegiatan seni. Oke, kalau anak udah jago dalam materi, kita harus explore juga dalam seninya supaya otak kiri dan kanan bekerja seimbang, maka anak itu makin cemerlang juga ke depannya. Kemudian yang kelima, berikan anak-anak kesempatan untuk mengekspresikan pemikiran yang berbeda. Nah, kita sebagai guru, kita tidak menuntut harus benar jawabannya. Kita melihat prosesnya mereka, bagaimana usaha mereka, bagaimana ekspresi mereka jikalau kita memberikan suatu pertanyaan atau suatu hal yang jelas. Kemudian, berhentilah untuk fokus pada apa yang anak dapat capai. Ya benar, supaya kita berfokuslah pada proses dan bukan hasil. Mbak Irma, bisa tolong di-mute mikrofon teman-teman, Bun? Ya iya, sebentar. Ini Mbak, ada yang baru masuk nih kayaknya. Udah semua nih. Oke. Berarti emang signal ya, Bun? Iya, signal kayaknya. Kita mengenal dampak virus corona atau COVID-19 yang membuat kita stay home dan bekerja lewat daring online di rumah. Apa itu virus corona? Yaitu penyakit karena infeksi virus. Virus corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, pneumonia akut, sampai kematian. Bahkan yang kita lihat sekarang ya, Bapak Ibu, di berita-berita ternyata udah lebih banyak ya di Indonesia ya. Kemudian siapa saja yang dapat diserang? Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik dari bayi, anak-anak, orang dewasa, lansia, ibu hamil maupun ibu menyusui. Tetapi masih ditekankan ini mungkin virus corona atau COVID-19 ini lebih kepada orang-orang yang mempunyai penyakit bawaan atau udah punya penyakit lebih dulu, contoh penyakit gula, diabetes. Nah, di saat datang virus itu yang lebih cepat dibandingkan orang sehat yang masih lewat paparan-paparan, contohnya udara atau dipegang bisa pegang mulut atau wajah kita, sehingga masih dalam proses
masih mau menyebar ke tubuh kita. Tapi kalau dia sudah punya penyakit bawaan, pasti itu lebih cepat ya Bapak Ibu. Nah, gimana awal mula adanya virus ini? Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di China dan ke beberapa negara. Ya, sekarang makin banyak. Bukan cuma di luar negeri aja, tetapi sudah termasuk di Indonesia dan di wilayah Nusantara kita ya Bapak Ibu. Gejala apa yang ditimbulkan? Gejala flu, demam, pilek, batuk, sakit tenggorokan, dan sakit kepala, atau gejala penyakit infeksi pernafasan berat seperti demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Penularan virus corona seperti apa? Ya, ini penularannya mungkin tidak disengaja sudah menghirup percikan ludah, baik dari bersin ataupun batuk dari penderita COVID-19 yang kita tidak tahu, kita sudah ketemu sama orang itu, mungkin ketemu di jalan, atau kita berbelanja di Indomaret, Alfamart yang lagi ngantri, atau kita ada di lift, atau lagi di pasar, kita sudah tidak mengetahui, kita sudah berhadapan langsung dengan penderita COVID-19. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena cipratan air liur dari penderita. Terus kontak jarak dekat dengan penderita. Kemudian kita contohnya ke acara nih, kita nggak tahu ya teman kita atau sahabat kita ini sudah terpapar COVID-19, kita berjabat tangan, pelukan, dan cici-cici. Nah, mulai dari itu sudah ada penyebaran COVID-19 atau virus yang menempel lewat jabat tangan kita. Kenapa harus tinggal di rumah? Ya, dianjurkan ya penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Nah, untuk kita sendiri, kita melakukan social distancing. Dan karantina mandiri selama 14 hari. Hal ini punya peran besar dalam pencegahan dan penanganan untuk memperlambat penularan virus corona. Halo? Halo? Ya, kedengaran Lanjut? ya Bunda ya? Ya, lanjut ya. Dengar. Iya. Oke, ini ada iklan sejenak nih. Sebelum kita lanjut, ini ada iklan. Belajar mandiri ditemanin kakak. Semoga bisa kebuka ya. Aduh, masih muter-muter nih signal. Selamat malam Pak Waho. Yes, Bu. Sekarang mulai. Sudah sementara ini Pak. Oke, kita coba ya. Ini signalnya bisa nggak dia membuka video iklan nih. Ini belajar mandiri ditemani kakak di rumah. Oke, signalnya kurang mendukung kayaknya. Kita lanjut aja dulu ya Bapak Ibu ya. Monggo lanjut. Ya, kita lanjut, nanti kita lihat iklannya lagi. Nah, bagaimana langkahnya? Yang pertama, kita sebagai guru membuat bahan ajar. Pilihan bahan ajar digital yang dapat dibuat yaitu melalui video pembahasan konsep, video pembahasan soal, gambar kerja siswa, menggunakan SCC, menggunakan SUP, kita kondisi anak-anak kita. Oke, memberi instruksi
belajar. Yang kedua ya, jadi instruksi belajar meliputi pembagian bahan ajar, informasi tentang apa yang harus murid lakukan, dan informasi tentang tugas dan penilaian. Pemberian instruksi sebaiknya dilakukan di kelas online. Pilihlah aplikasi yang dapat digunakan untuk kelas online. Ya, ini beberapa aplikasi yang saya tampilkan. Jadi kita sebagai guru bisa menyesuaikan aplikasi apa yang lebih cocok yang kita gunakan, disesuaikan juga dengan daerah tempat tinggal kita, dengan signal kita, juga dari menyesuaikan dari anak-anak kita ya Bapak Ibu, apakah mereka, orang tua mereka bisa mengkondisikan anak-anak ini menggunakan aplikasi seperti ini. Tapi banyak dengan aplikasi untuk menunjang pendidikan, kita tinggal memilih untuk berjalannya kegiatan belajar mengajar kita. Oke, selanjutnya murid mengerjakan tugas. Ketika KBM dilakukan secara jarak jauh, tugas dapat diberikan dalam bentuk yang lebih beragam. Hal ini dimungkinkan karena murid memiliki akses terhadap alat belajar digital. Pengumpulan tugas sebaiknya dilakukan di kelas online. Jadi di saat kita membuka kelas, pengumpulan tugas tentunya lewat online. Kedua, pilihlah bentuk tugas, yaitu boleh foto atau gambar, video, buku catatan digital, makalah digital, slide presentasi, poster digital, kuis online, dan lain-lain. Tinggal kita menyesuaikan apakah yang kita ajar ini anak-anak SD tentunya dengan tugas yang anak-anak SD capai. Seperti apa, mungkin lewat gambar, mungkin lewat gambar-gambar yang nantinya akan mereka masukkan. Kalau makalah digital mungkin anak-anak tingkat SMP, SMA, begitu juga video digital juga mungkin anak-anak tingkat besar ya, SMP, SMA. Tinggal kita menyesuaikan, kita mengajar di posisi anak SD, SMP, SMA, atau SMK. Oke, yang keempat, melakukan interaksi kelas. Interaksi antara guru dan murid dapat berupa pemberian umpan balik oleh guru terhadap tugas murid atau diskusi tentang materi. Aktivitas-aktivitas ini juga sebaiknya dilakukan di kelas online. Oke, bagaimana pelaksanaannya? Oke Bapak Ibu, untuk pelaksanaannya tentunya kita sudah melakukan ya, kita sudah melaksanakan semenjak kita diinstruksikan untuk kerja di rumah, tentunya kita sudah melaksanakannya dengan langkah-langkah yang masing-masing guru lebih tahu strateginya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari 4 langkah yang sudah saya jelaskan, kegiatan yang dapat dilakukan ketika langkah pertama dan langkah kedua terlebih dahulu. Nanti ditambahkan dengan langkah 3 dan keempat. Langkah 3 dan keempat itu apa? Yang sudah saya jelaskan, yaitu mulai dengan umpan balik dan pengumpulan tugas-tugas. Agar terbiasa nantinya anak-anak dengan penugasan online. Oke, kesimpulan kita malam ini ya. Belajar di rumah merupakan pendekatan belajar untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Guru harus mempersiapkan bahan ajar digital, instruksi belajar detail, koneksi internet, rencana pembelajaran juga. Begitu juga dengan anak-anak di rumah, harus menyiapkan koneksi internet dan aplikasi online yang menjadi kesepakatan untuk pembelajaran. Guru dapat menumbuhkan semangat atau gairah belajar saat menggunakan aplikasi. Mulai dengan memancing anak dengan contoh, pagi ini sarapan apa ya? Hari ini mami masak apa, biar di saat mereka buka laptop nggak langsung dengan anak-anak ini tugas ya, selesaikan, diberikan tugas, selesaikan jam sekian, ibu tunggu, nggak boleh lewat, dan selesaikan semua sesuai instruksi. Tentunya walaupun kita dari daring online, kita juga harus mengekspresikan sejatinya kita guru itu bagaimana ya Bapak Ibu, mulai dengan bangun pagi, udah ngapain nih ya pagi ini, udah doa belum, terus mami masak apa nih, kamu udah bantu-bantu mami belum pagi ini. Nah, baru kita mulai dengan pembelajaran kita, biar anak juga tidak merasa aduh pas buka laptop pasti tugas lagi nih. Kita juga jarak jauh ya Bapak Ibu. Oke. Guru tahu kemampuan anak-anak di dalam kelas. Guru juga tahu tanda-tanda anak jika menginginkan perhatian. Dalam proses pembelajaran daring online yang digalakkan sekarang ini merupakan langkah kita menjadi guru dan siswa yang merdeka.
Virus corona ini sudah mulai meluas di negara-negara. Efek virus ini, kita jadi harus terpisah dengan anak-anak di sekolah. Sejauh ini dalam proses daring, sejatinya sebagai guru pasti kita merindukan ruang kelas kita. Kita merindukan anak-anak di dalam kelas dengan segala kejahilan mereka, dengan segala kreativitas mereka. Sekarang tugas kita selalu mengingatkan anak-anak lewat daring online untuk taat hukum dan hidup sehat. Pelaksanaan belajar dimulai dari pembuatan bahan ajar digital, pemberian instruksi, siswa mengerjakan tugas, dan guru melakukan umpan balik. Tentunya lewat daring online ini pasti ada dampak positif dan negatifnya. Positifnya kita terhindar dari virus corona, kita bisa stay di rumah, kita tidak bisa bolak-balik di jalanan lagi, atau kita tidak bisa beraktivitas di luar seperti biasanya. Kita harus tahan diri tentunya ya. Kita bisa menemani anak-anak makan dan belajar di rumah. Kita bisa masak makanan kesukaan keluarga dan lain-lain. Itu positifnya ya, beberapa nilai-nilai positif kita melakukan daring online atau kerja dari rumah. Negatifnya, pembelajaran daring tidak semua berjalan baik dikarenakan hanya mengandalkan signal, kemampuan signal dan tentunya pulsa kuota ya Bapak Ibu. Banyak orang tua yang gagap teknologi juga, dan imbasnya emosi yang ditunjukkan ke anak. Ya, ini negatifnya ya Bapak Ibu, kita menggunakan dari online juga. Oke, ini ada foto anak-anak saya yang saya juga pasti sudah mulai merindukan mereka di tengah-tengah kelas. Semoga badai virus COVID-19 ini cepat berlalu. Semoga bangsa Indonesia dipulihkan, masyarakat sehat dan kembali bekerja seperti sedia kala. Sama seperti kita bisa kembali ke sekolah, melihat dan mengajar kembali di depan kelas. Oke, ini saya coba balik lagi ya Bapak Ibu. Saya coba balik lagi untuk iklan kita nih. Kayaknya ini cukup menarik ya. Ya. Nggak bisa. Kayaknya dia tidak mau ya. Karena signal. Iya, sinyalnya kurang bersahabat. Iya, di tempat lain pada hujan ternyata. Oke, nanti video atau iklan ini saya share aja di WA ya Bapak Ibu. Kalau memang dia tidak bisa dibuka, kita lihat terakhir aja deh. Ini gambaran anak-anak nih. Gambaran anak-anak, curhatan anak-anak. Iya. Gimana rasanya belajar di rumah? Aku tak sanggup lagi. Mamaku lebih galak dari ibu guru di sekolah. Bawaannya marah melulu. Ini mungkin salah satu efek negatifnya ya Bapak Ibu di saat anak-anak kita diberikan tugas-tugas dari daring online. Terus orang tua harus mengambil juga peran langsung terhadap pembelajaran anak-anak ini. Kalau SMP SMA tentunya mereka udah bisa menggunakan teknologi lewat handphone ataupun lewat laptop. Tapi bagaimana dengan anak-anak tingkat SD? Ya, begitu juga dengan orang tua yang masih terus bekerja. Pastinya bawaannya ngomel melulu. Gitu juga saya pribadi, saya ternyata harus menemani anak saya SD ini. Harus bikin tugas PR dan sebagainya. Dan ini adalah curhatan anak-anak, mendingan balik ke sekolah, mamaku lebih galak dari ibu guru katanya. Oke, sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator. Mari Bu Lisa. Terima kasih. Sama-sama Fitra. Bapak Ibu, sekalian seluruhnya peserta kon malam ini paparan materi dari Citra sungguh sangat menarik sekali. Kita beri kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya. Nah, untuk pertanyaan pertama ini Bu Citra dari Ibu Rini Astuti. Bagaimana cara tahu impian anak-anak
begitu katanya. Bagaimana cara kita Oke. mencari tahu impian anak-anak itu? Iya. Kita tampung Ini dulu langsung jawab. macam Oh, mana ini tampung Bu ya. Citra? Oke. Mau Ya, ditampung boleh. atau jawab? Oh, atau nggak apa-apa, boleh langsung jawab. Jadi untuk impian anak-anak ya. Oke, Iya. Bu. Jadi kalau pertama kita tentunya berbeda-beda ya untuk menggali atau mencari tahu impian anak-anak. Mungkin kalau SD ditanya, cita-cita kamu apa? Pasti mereka dengan spontan langsung jawab, ya saya mau dokter. Walaupun mereka tidak tahu tuh dokter seperti apa, tugasnya seperti apa. Tapi spontan mereka pasti akan menjawab, kamu mau jadi apa kalau besar nanti? Aku mau jadi polisi. Oke. Dari SD kita sudah tahu ya, jadi sebagai guru pastinya juga kita bangga ya anak-anak kita ada interaksi, ada umpan balik dan timbal balik dengan pertanyaan kita. Nah, bagaimana dengan kelas besar? Contohnya SMA atau SMP. Jadi di saat contoh saya mengajar SMP dan saya juga mengajar di laboratorium khusus SMA juga. Anak-anak yang dipersiapkan di sekolah saya ini luar biasa ya Bapak Ibu. Saya bisa memberikan gambaran sedikit mengenai sekolah saya. Ini sekolah Kristen IPK, sekolah yayasan besar yang dia juga mempunyai cabang di Makassar dan Palembang. Begitu juga di Jakarta juga banyak tersebar ya. Ada internasional juga, jadi kita juga mempunyai guru-guru ekstak dari luar negeri. Ya, kita bisa melihat anak-anak kita dari SMP. Mereka sudah memulaikan kemampuan mereka dan mereka sudah mulai mengasah lewat pembelajaran walaupun bukan cuma di sekolah. Jadi anak-anak ini kita 6:30 udah masuk, mereka pulang jam 2, selesai itu mereka udah dijemput ikut les. Jadi kita sudah bisa tahu gambaran mereka. Mereka juga udah bisa melihat, oh nanti saya selesai ini saya mau karena rata-rata anak-anak kami itu kuliahnya itu di luar. Jadi mereka dari SMP udah kita arahkan, guru-guru apalagi wali kelasnya itu udah mengarahkan kemampuan mereka. Begitu juga ada bagian psikologi kita untuk mengarahkan anak-anak ini. Jadi sebelum mereka ingin kuliah jadi dokter, tentunya mereka sudah mempersiapkan dari awal. Dan sekolah juga menunjang, orang tua juga menunjang, guru juga pastinya akan memberikan sepenuhnya kemampuan guru, informasi guru, apapun yang guru tahu pasti mereka akan berikan kepada anak-anak ini. Mungkin seperti itu jawaban saya, Bu. Untuk Ibu Rini, demikian jawaban dari Bu Citra. Ini ada Pak Dadan juga mau bertanya, silakan Pak Dadan. Ayo Pak, katanya Kita mau bantu saya. Iya. Iya, silakan Pak Dadan. Halo Pak Dadan. Halo. Kedengaran suara Pak Dadan ini. Iya, jelas loh Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudi kemana ya? Kabur lagi ya? Iya, sekarang Bapak yang paling ganteng ini Pak. Yo, silakan Pak, yo. Iya. Ya. Ini menarik Bu paparan yang disampaikan oleh Ibu tadi gitu ya. Memang kalau disimak oleh saya ini sekolahnya spesial gitu ya. Untuk pengembangan siswa lah ya. Yang ingin saya tanyakan beberapa hal ini Bu. Mungkin juga terjadi di sekolah Ibu ataupun di sekolah-sekolah lain ini. Karena ini situasinya darurat, banyak guru-guru yang tidak terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh ini atau dengan sistem daring ini. Banyak yang memberikan tugas-tugas yang mungkin kadang-kadang asal memberikan tugas karena sebelumnya tidak pernah dibekali dulu atau tidak berpengalaman untuk mengimplementasikan pembelajaran jarak jauh. Seperti tadi kan ada keluhan dari situasi itu bahwa enakan di sekolah, ternyata gurunya itu baru terasa sekarang itu gurunya jauh lebih sabar daripada orang-orang tuanya. Iya. Itu yang barangkali selama beberapa hari ini Ibu melakukan pengamatan atau bahkan katanya ada psikolog yang menganjurkan jangan banyak-banyak ngasih tugas ke anak-anak yang nantinya
makanya dikhawatirkan imunitasnya malah menjadi turun karena stres. Ini dari guru ini masih tugas ini yang sangat beragam. Yang pada akhirnya juga melibatkan orang tuanya, apalagi kalau orang tuanya tidak familiar dengan Iya. teknologi terkini. Gitu. Itu yang pertama ya Bu. Yang kedua tentang social distancing yang itu harusnya kan katanya itu bukan social distancing. Social distancing itu sebuah konsep yang kayaknya kurang pas, yang harusnya mungkin physical distancing gitu. Di musim seperti ini harusnya itu dibangun gitu, kebersamaan sosial, kepedulian sosialnya justru harus dibangun, bukan dibuat jarak gitu. Kalau istilahnya itu kan seolah-olah kita membuat jarak sosial, harusnya membuat jarak sosial, harus mengeratkan keberadaan dengan yang lain. Yang dimaksud di sini memang kan jarak fisik yang harus dijaga. Jarak sosial itu jangan sampai direnggangkan. Bagaimana misalnya kita bisa membantu orang-orang yang memang sangat terdampak dengan ada suaranya di Pak Dadan, suaranya kurang jelas Pak Dadan. Jelas nggak Bu Citra? Nah, ini udah tadi mulai kayak kumur-kumur gitu Pak, tapi intinya saya udah dapet deh. Sudah ya Bu ya. Jadi gitu Bu ya, intinya bahwa Iya. harusnya jangan membuat jarak sosial gitu kan. Oke, tapi jarak sosial itu yang tidak diharapkan, justru sekarang harus semakin dipererat. Bagaimana kita bisa memberikan bantuan kepada orang-orang yang sangat terdampak dengan pandemi ini gitu kan. Itu saja Bu, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dadan. Iya, terima kasih ya Pak Dadan. Oke, saya coba jawab ya Bu. Iya, Bu Citra. Bu Lisa, suara saya jelas nggak Bu Lisa? Ini ada suara lain juga sepertinya ya. Feedback. Iya, ini Bapak Gianto Bisa di-mute Widodo. dulu teman-teman. Pak Bunda Irma tolong di-mute aja ya Bun ya, biar kita saling dengar nih. Oke, saya coba jawab dan yang pertama ya, dalam kegiatan pembelajaran kita yang sudah berlangsung lewat daring online, pastinya curhatan orang tua juga semakin banyak ya Pak. Kita juga punya waktu 3 hari pelaksanaan daring online. Sebelum kita libur kita juga ada kayak rapat gitu, pertemuan bagaimana selama 3 hari ini, apa ada keluhan atau negatifnya apapun. Halo Bu Citra, suaranya kurang jelas Bu Citra. Pasti kita akan membahas ya. Kemarin iya, suaranya semakin menghilang ini Bu Citra. Melakukan hilang-hilang timbul suaranya. Libur panjang seperti ini atau kegiatan pembelajaran di rumah Pak Ibu, kelas teman udah kelas di TK masih ada, mute dulu teman. Halo sepertinya udah nggak ada nggak suara saya? Kedengaran tapi menghilang, hilang timbul nih. Iya, hilang timbul Ibu Citra. Suaranya hilang timbul ini. Kedengaran nggak Bu?
Oke, baru jelas. Iya, maaf signal kayaknya nih. Oke ya, Iya, saya coba jawab sinyalnya ya. kurang bertahan. Jadi, iya, untuk jawaban yang pertama Pak Dadan, pertanyaan pertama Pak Dadan, untuk kegiatan kita, pembelajaran kita, contoh juga ya, waktu 3 hari pertama kali kita mencoba daring online, sudah banyak masukan ataupun keluhan dari orang tua ya, terlebih khusus untuk kelas-kelas kecil. Karena kelas kecil kita juga dari TK sudah dituntut untuk daring online juga ya Bapak Ibu. Jadi di mana orang tua melibatkan diri langsung, walaupun mereka bekerja, pasti mereka juga akan melibatkan diri langsung dalam proses pengadaan pembelajaran daring online ini. Nah, dari mana keluhan-keluhan itu datang ya? Dari orang tua, TK dan SD, di mana mereka juga yang biasanya kerja, karena rata-rata anak-anak kita di sini ya Bapak Ibu ya, saya memberikan gambaran orang tuanya semua kerja, punya toko ya. Jadi mereka tuh banyak dengan mbak mereka, babysitter mereka. Jadi di saat diberikan tugas, mereka juga tidak mau mbak atau babysitter mereka yang mendampingi anak-anak mereka. Tentunya mereka maunya mereka langsung. Nah, kritikan atau masukan yang kita terima dari sekolah membuat mereka yang aduh Pak, Bapak, Ibu, kita sudah capek dari kerja, cari uang, terus harus ketemu anak yang lewat online. Ini bukan anak yang kerjain, tapi mama yang kerjain, kami yang kerjakan, kami yang kirim. Anak cuman di depan ini kayak begitu ya Bapak Ibu. Tapi kalau kelas-kelas besar SMP dan SMA, mereka tuh sudah lebih mandiri karena mungkin memang dari SD mereka sudah bisa ya sendiri. Itu juga dengan semua fasilitas yang ada mereka juga punya. Jadi mereka merasa juga tugas-tugas ini sudah biasa mereka lakukan ya Bapak Ibu. Mungkin jawaban yang pertama bisa Pak Dadan dengar ya. Kemudian yang kedua, untuk social distancing. Kok social distancing itu berarti kita memutuskan hubungan kita dengan teman-teman yang lain ya. Mungkin lebih bagusnya physical distancing. Oke, mungkin dari pemerintah Indonesia maksudnya social distancing kan Indonesia ini kan ya Pak. Kita tuh banyak sekali kegiatan sosial yang mengumpulkan banyak orang. Ya, mungkin dari pemerintah, maksud pemerintah ini social distancing kita lebih minimalis. Bukan meminimalis, kalau sekarang sudah di stop, memang harus tidak ada lagi kegiatan sosial. Contoh, kalau kita merencanakan untuk seminar, pertemuan, nah itu di cancel. Karena lewat pertemuan orang-orang atau berkumpulnya orang-orang banyak ini membuat kita kan tidak tahu diri kita ini, pribadi kita ini sakit tidak. Kita sudah terkena papar atau tidak, jangan sampai kita membawa ke keluarga kita efeknya nanti. Nah, social distancing ini mungkin lebih ditekankan untuk kegiatan-kegiatan sosial untuk di stop. Untuk kegiatan untuk saling mendukung itu pasti ada, tapi lewat apa? Lewat daring online, kita tidak bisa berhadapan langsung. Mungkin saya ingin membantu teman saya, dia sudah terkena COVID, oke, bisa membantu. Tapi lewat apa? Lewat orang-orang yang dipercayakan, mungkin lewat pemerintah, lewat kalau kita ada kepala RT, contoh kita mau membantu teman-teman kita, ini dikumpul di satu tempat, tapi cuma kumpul balik lagi ke rumah, sudah tidak lagi nongkrong-nongkrong seperti biasa, karena kan kita punya jiwa sosial yang besar ya Bapak Ibu, untuk seluruh warga negara Indonesia ini kita punya jiwa sosial yang besar sekali. Mungkin demikian, Bu Lisa, Pak Dadan. Iya. Pak Dadan, bagaimana Ya, Pak Dadan, masih ada tambahan? Iya, terima kasih Bu. Yang lain aja dulu. Ya, terima kasih Terima Pak kasih ya Dadan. Pak. Ya, kepada Ibu Bapak yang peserta lain silakan kami tampung pertanyaannya. Bapak Ibu peserta Pikon malam ini, Bapak Ibu yang berbahagia silakan bertanya. Paparan materi yang sangat bagus sekali nih. Halo. Iya, halo Oh, Pak. ini Bapak Gianto ya, Bapak Gianto silakan Bapak. Ya, silakan Pak. Silakan Bapak bertanya Bapak. Halo Bapak Gianto.
solusi untuk mengatasi pembelajaran daring terkait dengan COVID-19. Pembelajaran daring ya Pak? Daring. Metode apa yang tepat? Beberapa metode yang tepat ya. Iya. Itu aja Pak Gianto. Ada lagi? Iya, cukup ya. Iya, terima kasih Bapak. Ibu Citra, ini pertanyaan dari Bapak Gianto. Iya. Solusi untuk mengatasi pembelajaran daring di saat COVID-19 ini, Ibu Citra. Oke. Bu Lisa bisa dengar suara saya? Iya, tapi ribut ini Bu Citra. Oke. Bisa di mute dulu ya. Bisa di mute dulu berarti ya. Bisa ya Bu Lisa, bisa? Oke. Iya, udah jelas bisa suaranya tangkap suara saya ya. Iya, oke. Oke, untuk solusi mengatasi daring online terkait COVID. Mungkin bagi saya ya Pak, solusi yang tepat itu ya kita stay di rumah. Yang pertama menjaga agar kita sehat, tetap sehat, menjaga diri kita, keluarga kita, anak-anak kita tentunya. Yang kedua, solusi yang kedua ini pasti dari kita sebagai guru ya Pak, metode apa yang kita berikan. Tentunya kita tidak langsung, contoh ya, hari ini kalau biasanya kita di kelas kita harus menyelesaikan tujuan pembelajaran ada 3 poin. Nah, 3 poin ini kalau dalam kelas kita bisa capai. Kalau mungkin dari daring online mungkin hanya 1 sampai 2. 1 sampai 2 tujuan yang bisa kita capai. Itu pun kita harus melihat kondisi anak-anak kita. Dia punya keluhan nggak? Bu, kita di sini signalnya kurang, Bu. Bagaimana kita bisa mengirimkan tugas kita secara tepat waktu, sedangkan signalnya juga kita lemah. Atau juga kita memberikan metode apa ya bisa menggairahkan semangat belajar mereka. Mungkin lewat problem solving, kita memberikan masalah lewat gambar. Jadi tidak menemukan kalimat-kalimat PPT lagi kayak presentasi gitu kan. Aduh, baca lagi. Coba kita berikan gambar. Nah, lewat gitu kita bisa menggali lagi gairah mereka. Nah, tapi kita kembali lagi dengan adanya COVID-19, kita jangan kejar target seperti guru, RPP saya tuh harus selesai tepat waktu. Terserah mereka mau ngerti, mereka mau kumpul apa enggak, pokoknya tugas saya harus tidak. Jadi kita sebagai guru yang baik, mari kita juga touching hati mereka, karena mereka juga di rumah mengalami kesusahan seperti kita. Kesusahannya seperti apa? Apalagi mereka seperti anak-anak, mereka masih mempunyai ruang lingkup bermain yang banyak. Sedangkan kita saja di rumah baru beberapa hari udah stres, aduh pengen balik ke sekolah, rindu ruangan kelas, rindu anak-anak ya Pak ya. Mereka juga punya sosial, mungkin mereka punya teman-teman yang biasanya mereka kunjungin, akhirnya mereka tidak punya teman-teman, ada teman-teman belajar, akhirnya harus belajar sendiri. Itu mungkin solusi dari saya, baik sebagai guru, mari kita jangan hanya cepat capai target, pokoknya 3 tujuan ini harus selesai. Jangan, kalau perlu 1 tapi tuntas itu lebih bagus. 1 membuat mereka mengerti itu lebih bagus. Mungkin seperti itu jawabannya Pak Gianto, bagaimana? Iya, Pak Gianto. Ya, halo Bapak. Halo, terima kasih. Iya, sama-sama, terima kasih banyak Pak Gianto. Bapak Ibu peserta Pikon hari ini, silakan Bapak Ibu. Mana yang masih mau bertanya, silakan. Ya Bapak Ibu, ini materi yang lagi hangat-hangatnya ini. Yang
patut kita Jadi yang membuat kita nggak bisa kemana-mana ya Bu. Iya, yang nggak bisa buat kita kemana-mana, kita hanya stay diam di rumah. Stay di rumah. Tapi kayaknya bagi ibu-ibu pada jago masak nih, kayaknya pada mulai mengeksplor nih. Iya begitu sepertinya iya, anak-anak pada menu-menu nih. Iya betul. Ada ininya juga. Oh ini. Oh. Belum selesai Ibu Dian, silakan Ibu Dian kalau mau bertanya. Iya, mari Bu Dian. Kalau Belum bertanya selesai, atau mau kita tambahkan, mari. Masih dalam sikon ini. Iya, belum telat Bu. Iya, ini materi yang lagi hangat-hangatnya, yang patut kita bicarakan, ya. Bapak Ibu peserta, silakan. Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya, mau sharing, mau menambahkan juga bisa. Silakan Bapak Ibu. Ibu Dian, selamat datang. Belum telat ini. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu, mari Bu. Begini Bu, saya itu kan siswanya bervariasi ya. Ada yang punya HP, ada yang tidak punya HP, ada yang punya HP tapi tidak punya kuota, ada yang punya HP tapi jaringannya susah, sehingga dalam satu siswa yang 32 siswa itu paling banyak satu kelas itu hanya 20 orang yang bisa gabung dengan online itu. Saya mohon barangkali Ibu punya solusi atau pernah mengalami hal ini sehingga setiap anak bisa ikut belajar gitu. Bagaimana caranya ya Bu ya? Oke. Iya. Bagus sekali pertanyaan Ibu. Iya. Silakan Bu Citra. Oke. Iya. Bu Dian, dengan bervariasinya anak-anak ini ya, satu kelasnya 32 ya Bu ya. Yang bisa kurang lebih 20 orang. Kita pengen berbagi nih Bu. Contohnya saya, murid saya tuh yang jaga cuma omanya nih. Omanya tahu apa mengenai kirim-kirim tugas online. Seperti apa? Itu masih pertanyaan saya juga. Saya pengen ke rumah, tapi tidak diperbolehkan. Kemudian, Bu Lisa. Saya Bu Suliaswati Bu. Bu Lisa. Yang bertanya Bu Suliaswati. Oh ya, sorry, Bu Suliaswati, maaf. Saya pikir Bu Dian. Bu Suliaswati. Ini Bu ya. Ibu dengar suara saya jelas? Iya, jelas. Iya. Oke. Jadi untuk kelas Ibu yang bervariasi ya dengan jumlah murid 32 ya Bu ya. Ini kurang lebih udah setengah lebih lah ya. Berarti kalau proses pembelajarannya ini pastinya kalau dia 20 berarti udah tuntas lah ya Bu ya. Kalau mau bilang nih sebagai guru ya. Tapi kan sejatinya kita tidak mau seperti hitung-hitungan seperti itu ya Bu ya. Kita mau 32 ini harusnya bisa ya Bu ya. Nah, solusinya seperti apa? Iya. Mungkin Bu, ini juga masih pertanyaan kita semua. Karena ada juga kejadian di sekolah saya tuh, dia tinggal sama oma opanya. Nah, oma opanya tuh tahu apa mengenai online kan Bu ya. Jadi ini PR kita, walaupun seharusnya tuh kita bisa mengunjungi atau bisa kunjungan atau dia bisa ke sekolah dengan pemanfaatan internet yang ada di sekolah. Dan di sekolah kami juga Bu, itu memang ada tugas bagian komputer. IT tetap standby di sekolah Bu.
Jadi Bapak Ibu guru yang memang mempunyai kendala, jadi kendalanya bukan cuma sebagai murid aja Bu, tapi ada Bapak Ibu guru juga yang mempunyai kendala, mereka tinggal di daerah yang susah signal. Apalagi kami yang Jakarta kemarin, Bekasi, Tangerang itu baru selesai dengan banjir besar ya Bu kemarin. Nah, Iya. Bapak Ibu teman-teman kami juga itu ada beberapa yang tinggal di situ. Mereka masih juga mempunyai kendala susah signal. Jadi mereka tuh datang ke sekolah, tapi tidak semua. Jadi siapa yang guru yang memang merasa tidak bisa mendapatkan signal yang jelas, sekolah masih buka. Sekolah kita buka, tetapi tidak mengharuskan harus datang semua. Kalaupun memang urgent, nggak bisa ngapa-ngapain, di sekolah tetap buka dengan adanya IT yang standby di lab komputer yang bisa membantu proses pembelajaran. Tapi kalau untuk anak-anak kami, Bu, yaitu kalau dia cuma tinggal sama oma opanya, kesulitannya pasti akan seperti itu. Nah, seperti apa kita mengatasi kesulitannya? Berarti kita jangan lewat seperti sekarang, jangan lewat FCC, jangan lewat Google Classroom, jangan lewat Zoom. Kita untuk meminimalis, kita lewat WA aja. WA pasti tahu kan, kayak SMS aja gitu. Kita bisa ambil contoh yang 32 siswa, 20 udah bisa ya Bu, berarti yang 12 pasti mereka bisa WA. Kita tugaskan lewat WA aja, karena WA kan kayak sama dengan pesan singkat ya, SMS kayak gitu, pasti mereka bisa. Mungkin demikian Bu. Iya, demikian Ibu Sulia Swati. Maaf, tadi salah orang kita. Terima kasih. Iya. Terima kasih. Makasih Bu ya. Iya, sama-sama Ibu Sulia Swati. Terima kasih. Ini Ibu Citra, ada pertanyaan dari Ibu Yulia Indra. Bagaimana mengatasi anak yang sudah dikasih semangat, tapi anak tersebut tidak ada gairah belajar sama sekali? Ini ada 2 pertanyaan Bu Citra, kita tampung atau Bu Citra satu dulu? Oh boleh, ini langsung ya, bagaimana mengatasi semangat anak walaupun kita udah berkoar-koar nih, mata udah mau keluar nih ya. Tetapi gairah belajarnya sama sekali tidak ada. Iya. Iya benar, karena sedangkan di kelas aja Bu, kita udah explore, udah sampai ke Korea, udah sampai ke Jepang, gambaran kita, anak cuman bengong liatin kita. Nah, kilas balik lagi, pasti dia punya masalah pribadi. Mungkin di rumah pas bangun tidur, pengen maminya yang siapin makan, taunya mbaknya yang siapin. Kan kita nggak tahu ya Bapak Ibu ya. Apalagi cuma lewat daring online. Yang pas bangun pagi, maminya cuma bilang, oke, jam sekarang tugas, buka laptop, selesaikan. Mami pokoknya nggak tahu, mami nggak mau bantu, kamu udah bisa selesaikan sendiri. Pasti mau buat anak yang, waduh, pagi-pagi udah diomel-omelin ya. Nah, kita udah memberikan semangat. Ayo dong, kita walaupun jauh, kita pasti bisa nih ya. Tapi dia masih seperti itu. Nggak apa-apa, kita jalan dulu. Nanti kita bisa touching langsung pribadi, jangan lewat online. Daring online sama teman-temannya, kita bisa gali, kamu kenapa nggak bergairah hari ini? Mungkin lewat WA pribadi, atau kan nanti kita kan punya nomor anak ini, kita bisa telepon langsung. Kok biasanya kita kan mengenali anak-anak kita pastinya ya. Jadi di saat mereka nggak bergairah, nggak semangat, kita bisa touching langsung. Kok hari ini beda ya? Ada apa sih? Kalau saya kan Bu ngajar SMP SMA, jadi proses pendekatan saya tuh sudah kayak teman nih. Jadi ada masalah apa? Nah, disitulah dia mulai curhat. Nah, kita udah tahu kan, oh anak ini punya masalah seperti ini. Nah, pintar-pintar kita, oh berarti dengan gaya ini mungkin dia bisa deh menjawab jawaban ini, pertanyaan kita ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita jangan menanyakan di daring online, di terbuka. Jangan kita menanyakan di saat teman-temannya mereka online. Tapi kita lanjut aja, walaupun kita sedikit kayak cuek gitu ya, kita cuekin dulu lah. Nanti sebentar pasti kita akan tahu ada apa sih sebenarnya anak ini. Nah, selesai, kita kan berikan waktu hari ini selesai tugas harus masuk sejam ini ya. Selesai kita close, kita langsung hubungi anak tersebut. Kamu punya masalah apa? Kenapa seperti ini? Nggak seperti biasanya. Pasti anak itu akan terbuka. Karena anak-anak kan kita pasti tahu. Mereka juga akan lebih dekat dengan gurunya jika gurunya mempunyai pendekatan yang lebih dekat dengan mereka. Mungkin demikian Bu, pertanyaan pertama.
Iya, Ibu Yulia Endra. Begitu dari Halo Ibu Bu Lisa. Iya. Bu Lisa. Boleh Iya. ditambahin boleh? Boleh Bu, mari. Silakan Oh, Ibu. Iya. Iya. Ya, saya setuju dengan tadi disampaikan oleh Mbak Citra. Sedikit menambahkan saja barangkali sharing ya. Silakan Bu. Iya. Jadi anak yang tidak termotivasi tadi dan dijelaskan oleh Bu Citra, mungkin ada masalah pribadi atau dalam keluarga dan sebagainya. Nah, barangkali kalau dengan anak-anak tingkatan yang lebih tinggi, anak SMA atau SMK, kita bisa langsung chat mereka secara pribadi, bisa japri gitu, atau kita telepon dan sebagainya. Tapi kalau anak-anak yang masih kecil seperti anak SD ya atau anak SMP kelas-kelas awal, ya mungkin menurut saya kita pendekatan ke orang tua. Jadi kita bisa lakukan pendekatan ke orang tua dengan ya mungkin gaya mendidik, gaya menghandle anak kan beda-beda setiap orang. Dan sering kita tahu bahwa produk anak itu adalah hasil dari pola asuh. Ya, barangkali di sini kita juga tidak hanya sekedar memberikan pengajaran kepada anak, tapi kita juga membina hubungan dengan orang tua lebih intens. Sehingga apa yang kita inginkan dan orang tua juga bisa berikan yang seirama dengan kita, paling tidak demikian. Ya, gitu aja Ibu, terima kasih. Oke. Iya, terima kasih betul Ibu. sekali Ibu. Terima kasih ya Bu. Masukan yang bagus sekali. Luar biasa. Iya. Ya, untuk anak-anak kelas kecil ya, TK sama SD. Luar biasa Bu. Terima kasih Bu. Iya, bukan TK sama SD aja dikira Bu Citra, anak-anak yang besar pun lebih bagus kita lewat ibunya juga. Orang Iya, tua. benar. Iya, karena yang banyak itu kan urusan di rumah daripada di sekolah. Iya. Jadi kita harus ada interaksi tetap ya. Iya, benar sekali. Nah, ini pertanyaan selanjutnya dari Budian, baru ini Budian ini Bu Citra. Ini Budian. Ini Tadi Budian Bu ya. iya. Iya. Bagaimana Bu Citra memotivasi siswa untuk mengerjakan tugas? Nah, begitu pertanyaannya Bu Citra. Silakan. Memotivasi ya. Oke. Kalau saya Bu Lisa, Budian lebih mengenal anak-anak kita kan ya. Nah, untuk memotivasi mereka, ya tentunya saya harus tangkap nih. Aduh, hari ini kayaknya mendung. Terus saya ngajar nih kelas SMP ya. Kalau SMA sih hanya praktikum yang saya ngajar. Jadi kalau sementara daring online pasti nggak ada kegiatan praktikum nih. Jadi otomatis di SMP nih ya Bu ya. Untuk memotivasi tentunya mulai dari basa-basi dulu Bu. Kita mulai basa-basi sama mereka. Basa-basinya gimana? Hari ini atau semalam nonton berita nggak mengenai COVID? Udah berapa orang nih yang terpapar nih? Jakarta Utara bagian kita gimana nih? Mulai, Bu di tempat Ibu di apartemen dapat 1 loh Bu. Bu hati-hati ya Bu ya. Iya, di tempat saya di apartemen udah 1, dijemput langsung. Iya Ibu hati-hati Bu. Aduh Ibu takut nih gini ya. Mulai nih, udah mulai terpancing, udah mulai heboh grupnya. Oke, berarti saya sudah mulai dapatkan kembali kehebohan anak-anak di dalam kelas walaupun sekarang di daring online. Terus mulai lagi, saya mulai lagi menggali lagi. Terus hari ini siapa yang hari ini ada toko yang buka nggak? Karena kan rata-rata orang tua mereka punya toko. Mallnya buka nggak? Enggak Bu, sunyi. Kita juga udah nggak pernah dapat jajan lagi. Gimana mau jajan? Mall juga tutup. Mau jajan di mana gitu? Mulai lagi kan. Jadi cuap-cuapnya mereka di kelas ternyata masih saya dapatkan walaupun daring online. Oke. Kalau begitu kita udah mulai masuk nih pembelajaran nih ya. Mulailah kita memotivasi mereka hari ini dengan topik judul seperti ini. Kita mulai memberikan gambaran pembelajaran. Ada yang bertanya sampai sini sebelum Ibu masuk? Mulai satu-satu. Oh, seperti itu ya, Bu. Kalau terjadi seperti ini atau tidak terjadi seperti ini, bisa nggak kita? Bisa. Nah, seperti apa, Bu? Oke, kita belajar sama-sama. Jadi kita menciptakan suasana belajar yang enak dulu sepertinya. Yang pertama kali kita menciptakan suasana yang menyenangkan, kita
menciptakan suasana yang bergairah dulu. Baru kita mulai ke memberi pemotivasi. Dari memotivasi juga kita mulai ada timbak balik, umpan balik pertanyaan dan jawaban, baru kita masuk ke materi. Mungkin seperti itu, Bu. Ibu Dian. Iya. Kalau ada tambahan, mari Ibu Lisa, ada tambahan. Demikian, Bu Irma, Bunda demikian. Irma. Iya. Ini ada pertanyaan. Berarti cukup ya. Pertanyaan. Mungkin Bu Lisa, Oh iya. Iya. bisa ini terakhir Ada pertanyaannya udah mulai ada yang live kan? Udah 2018. Oh iya. Gimana kalau kita Iya, iya. batasin Ini sampai yang satu terakhir? lagi pertanyaan kasihan ini, Bu. Iya. Iya. Iya, ya, ini yang Oke, terakhir. boleh, Oke. boleh. Ya, satu lagi pertanyaan ini terakhir kita tutup. Nah, bagaimana proses kegiatan belajar mengajar saat ini melalui daring jika anak tersebut tidak punya HP dan orang tua juga tidak mau mendukung program ini? Ini dari Bu Yulia Indra ini, Bu Citra. Iya. Oke, Bu. Bagaimana kegiatan belajar mengajar ini? Jadi bagaimana jikalau anak kita tidak mempunyai HP? Kalau tadi kan jaringan ya, Bu ya. Iya. Sekarang Bagaimana kalau tidak punya jaringan? Bagaimana kalau susah untuk dari kuota? Sekarang nggak punya handphone. Iya, gimana nih? Tunggu bonus guru kayaknya. Bu Guru kalau dapat bonus beliin, Bu. Bisa nggak? Kalau nunggu pakai pos lama ya. Iya, soalnya kalau kita mungkin Bu Citra dilayangkan surat begitu. atau balik kelas yang sertifikasi gitu dibeliin lah, Bu. Berapa sih handphonenya? Bercanda ya. Jadi begini ya, Bu, sebagai kita juga sebagai guru pasti ya kasihan, aduh tuh anak kok nggak bisa ya. Pengen hati ini mau minjamkan ya, tapi bagaimana caranya? Nah, itu kembali lagi sekolah, pemerintah, orang tua atau keluarga itu harus satu paket dalam proses pembelajaran. Karena kita sekarang bukan menghadapi era 90-an ya. Ya. Sekarang sebelumnya pasti dari sekolah, pihak sekolah udah memulai menginformasikan kepada pihak orang tua, pihak siswa ya tentunya, karena anak-anak pasti akan dituntut kedepannya pasti akan seperti ini. Jadi mungkin kalau sekarang nggak punya handphone dia bisa punya lah. Kalau anak memang anak nggak bisa pegang handphone, contoh mama pasti punya kan, papa punya, ya pinjamlah untuk sekarang ini, seperti itu. Mungkin kalau mereka tidak punya sendiri ya pinjam dulu, kakak mungkin punya, kakak yang udah sekolah SMA atau kuliahan, atau papa mama punya, paket juga pasti mereka punya. Karena sekarang orang tua zaman milenial juga nggak bakal kunci motor bisa ketinggalan, mereka bisa naik apa Gojek, tapi jangan sampai handphone ketinggalan, benar nggak Bapak Ibu? Iya benar Ibu Citra. Halo, suaranya hilang Bu Citra? Ya. Seperti itu jawabannya. Iya, ini. Halo, kedengaran nggak? Iya, terima kasih Bu Citra, kata Bu Dian ini. Oke. Jadi seperti itu Bu. Jadi kalau emang anak ini nggak punya handphone ya, iya, Mbak. Iya Bu Lisa. Iya, hilang suaranya Bu Citra. Yaitu kalau saya menambahkan sedikit Bu Citra, kalau tadi kedengaran nggak jawaban saya? Iya, dengar putus-putus juga tapi jelas. Iya, kalau udah perkotaan, mungkin ya semua orang tua rata-rata sudah punya ya HP ini. Tapi kalau daerah pedesaan, ya HP orang tua aja masih tunit-tunit ya bahasa sekarangnya ya, bahasa ininya. Iya. Jadi HP orang tua aja tunit-tunit, macam mana kami mau belajar Bu gitu bahasanya. Jadi mungkin mungkin ada trik-trik khusus lah dari guru ya. Mana tahu guru bisa berarti kalau membuatkan khusus untuk anak tersebut saja berupa soal-soal yang udah kita print, kita antar ke rumahnya juga bisa ya. Karena kan semua juga bisa, nggak semua juga yang memiliki HP ini, apalagi kami daerah pedesaan sini juga begitu Bu Citra.
Iya ya Bu, kendalanya iya. ya dari sarana prasarana begitu. Mm-mm. Iya. Jadi tinggal Iya, kita yang menyesuaikan ya Bu ya dengan iya, tinggal kemampuan kita anak, tempat bukan tinggal menyesuaikan. ya seperti itu. Iya betul. Yang penting kita tetap melanjutkan tugas kita sebagai guru mengajar. Walaupun kita nggak bisa ke sekolah, di rumah bisa. Jalan pun membawa soal atau pertanyaan bisa juga. Itulah panggilan kita sebagai guru. Iya, begitu tuntutan kita guru. Kita dituntut Iya untuk betul. kreatif mungkin. Iya, baik Iya Bapak. betul. Iya, baik Bapak Ibu, Ibu Citra, dirasa udah lewat ya waktu kita. Iya Saking iya terima kasih. saking asiknya ini. Setengah kita udah melakukan Vicon. Eh, untuk itu, Bapak Ibu, kami rasa sampai di sini. Ibu Citra, silakan Iya. ditutup. Iya. Halo Bu Citra. Iya, halo. Boleh. Iya, Ibu Citra silakan ditutup dulu sebagai presenter Ibu. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu guru yang hebat. Saya sebagai presenter dengan judul Menumbuhkan Semangat Belajar dan Kreativitas Siswa di Tengah COVID-19. Sangat-sangat berterima kasih ya atas partisipasi Bapak Ibu guru yang dengan setia bisa bersama kami. Kita sebagai guru yang sekarang sementara menjalankan daring online dengan anak-anak kita tentunya. Oke, terima kasih. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada moderator saya, Ibu Lisa, yang dengan setia menemani saya, menangkap suara saya mungkin hilang-hilang ini Bu ya. Terima kasih Bu. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bunda Irma yang sudah menjadi host malam hari ini. Saya kembalikan kepada moderator ya. Terima kasih. Selamat malam. Oke, malam. Terima kasih Ibu Citra yang sudah memaparkan materi tentang menumbuhkan semangat belajar dan kreativitas siswa di tengah COVID-19. Nah, itu topik yang sangat menarik sekali ya Bapak Ibu. Topik yang hangat-hangatnya sekarang yang kita takutkan. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kesimpulan dari materi kita hari ini, ya guru harus mempersiapkan bahan ajar digital, instruksi belajar detail koneksi internet, rencana pembelajaran, begitu juga pembelajaran anak-anak di rumah. Nah, mereka dapat kita tumbuhkan semangatnya dengan cara kita sendiri. Bagaimana cara guru kreativitas untuk dapat meningkatkan semangat anak walaupun di dalam dilanda bencana penyakit yang menakutkan sekali bagi anak-anak, yaitu COVID-19. Baik Bapak Ibu, mungkin sampai sini dulu acara Vicon kita hari ini. Kami dari saya sendiri sebagai moderator mengundurkan diri. Terima kasih banyak atas materi yang telah dipaparkan oleh Ibu Citra Ignacia Rory. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan room saya kembalikan kepada Ibu Irma Suliani sebagai host. Kepada Ibu, silakan. Terima kasih Bu Lisa atas kesempatan kita hari ini. Itu juga kepada Ibu Ignacia Citra. Terima kasih juga atas paparannya. Semoga saja informasi yang sudah dipaparkan tadi bisa memberikan semangat kepada kita semua dan semoga kita semua sehat. Baiklah Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia, demikianlah acara kita hari ini dan segala salah dan janggalnya kami mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Citra.
Halo Bu Irma. Oke, Kak Lisa, Bunda Irma, terima kasih ya. Terima kasih.